meninggalnya pada tanggal 12 Agustus 2009 tersebut. Bahwa sebelum meninggal, pekerjaan almarhum Satria Rifai adalah pemegang saham sebesar 6.438 lembar saham atas nama suami penggugat pada PT Desira Guna Utama. Bahwa setelah meninggalnya almarhum Satria Rifai, penggugat telah membuat akta pernyataan ahli waris sebagai ahli waris almarhum Satria Rifai satu-satunya. Bahwa akan tetapi permasalahan muncul ketika tanpa pengetahuan dari atau tanpa melibatkan penggugat selaku istri pertama, para tergugat kemudian ditetapkan sebagai ahli waris oleh Pengadilan Agama Jakarta Selatan berdasarkan penetapan Pengadilan Agama Jakarta Selatan nomor 026 PDTP 2010 Pengadilan Agama Jakarta Selatan pada tanggal 22 Maret 2010. Untuk amar putusan nomor 470 PDT 2020 PT DKI Jakarta tanggal 26 Oktober 2020 mengadili menerima permohonan banding dari pembanding semula penggugat, menguatkan putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan tanggal 28 Maret 2019 nomor 737 PDTG 2017 PN Jakarta Selatan yang dimohonkan banding tersebut, menghukum pembanding atau semula penggugat membayar biaya perkara pada tingkat pertama dan tingkat banding yang untuk tingkat banding sebesar Rp150.000. Putusan nomor 737 PDTG 2017 PN Jakarta Selatan tanggal 28 Maret mengadili dalam konvensi dalam eksepsi menolak eksepsi tergugat 1 untuk seluruhnya, dalam provisi menolak provisi untuk seluruhnya, dalam pokok perkara menolak gugatan penggugat untuk seluruhnya, dalam konvensi dan rekonvensi menghukum penggugat dan dalam konvensi atau tergugat dalam rekonvensi untuk membayar biaya perkara yang timbul sebesar Rp7.341.000. Oleh karena itu, penemuan hukum berbasis hukum progresif bahwa hukum adalah untuk manusia yang di dalamnya nilai-nilai akan kebenaran dan keadilan menjadi titik pembahasan hukum. Progresif merupakan alternatif penemuan hukum yang mampu menciptakan nilai-nilai baru dalam kehidupan masyarakat guna menjawab kasus-kasus tersebut. Dari pertimbangan hukum oleh hakim di atas, bahwa menjadi suatu pertanyaan, bagaimana kalau dilakukan pencatatan perkawinan oleh kantor catatan sipil dengan dasar yang digunakan bukan suatu perkawinan yang dilakukan dengan cara agamanya, namun suatu pernyataan yang dibuat di hadapan notaris yang pada pokoknya berisi pernyataan dari salah satu calon mempelai laki-laki beragama Islam, sedangkan calon mempelai perempuan beragama Kristen sebagaimana bukti perkawinan antara penggugat dengan Satria Rifai yang dibuktikan dengan akta pernyataan untuk tunduk pada hukum perdata barat nomor 27 tanggal 13 Juni tahun 80 yang dibuat di hadapan Raden Sukarsono SH, notaris di Jakarta, dan akta perkawinan nomor 174-1980 tanggal 17 Juni tahun 80 yang dikeluarkan oleh kantor catatan sipil. Bahwa dari bukti-bukti yang diajukan di muka persidangan, baik surat maupun saksi-saksi, tidak ada satupun yang membuktikan bahwa perkawinan antara penggugat dengan Satria Rifai dilangsungkan berdasarkan agama keduanya, baik agama Islam yang dianut Satria Rifai maupun agama Kristen yang dianut oleh penggugat. Yang dapat dibuktikan di muka persidangan bahwa pencatatan perkawinan yang dilakukan Pegawai Pencatatan Sipil Jakarta pada tanggal 17 Juni tahun 1980 dasarnya adalah pernyataan tunduk pada hukum perdata yang dibuat di hadapan notaris. Raden Sukarsono SH adalah merupakan perkawinan beda agama oleh sebagian masyarakat Indonesia ditentang keabsahannya. Bahwa karena akta perkawinan nomor 174/1980 tanggal 17 Juni tahun 1980 dinyatakan batal demi hukum, maka perkawinan antara penggugat dengan Satria Rifai dari semula tidak pernah ada, sehingga akta perkawinan tersebut tidak mempunyai akibat hukum dan tidak menimbulkan hak dan kewajiban di antara keduanya. Maka oleh dari karena itu dapat disimpulkan menurut kelompok kami, menurut hukum positif Indonesia, menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974
tentang perkawinan berdasarkan pasal 2 ayat 1, menurut Undang-Undang Perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu. Bahwa sejak berlakunya ketentuan tersebut di atas ditegaskan bahwa tidak memungkinkan antara mempelai laki-laki dengan perempuan melangsungkan perkawinan dalam keadaan berbeda keyakinan atau berbeda agama karena dari fakta yang ada bahwa tidak ada satupun dari agama yang ada di Indonesia mengizinkan penganutnya melakukan perkawinan dengan orang yang berbeda agamanya. Walaupun kenyataannya di masyarakat masih terdapat perkawinan beda agama dengan cara mensiasati perundang-undangan yang berlaku dengan melangsungkan perkawinan beda agama. Kemudian perkawinan tersebut dicatatkan di kantor catatan sipil di Indonesia atau siasat yang lainnya adalah salah satu pihak calon mempelai berpindah agama ke salah satu pihak mempelai calon pasangan sehingga pada saat dilangsungkan perkawinan dengan cara agamanya sebagaimana dimaksud oleh undang-undang perkawinan kedua mempelai laki-laki dan perempuan agamanya adalah sama minimal pada saat dilangsungkan perkawinan. Sebab kalau tidak demikian maka agama yang bersangkutan tidak akan menikahkan kedua mempelai yang berbeda agama. Terima kasih. Terima kasih. Ya, ditutup PowerPoint-nya. Ya, Pak. Silakan, menarik ya. Tadinya mau kasus yang klasik, ternyata dapat putusan yang terbaru ya 2020. Ya, ini menarik ya. Silakan. Bagi yang ingin bertanya, merespon. Tanya. Ya, siapa? Anggrek. Saya mau nanya, Oh, si Anggrek. Monggo, silakan. dengan status penggugat selaku istri di luar kawin, apa dia tetap menjadi ahli warisnya? Terima kasih. Terima kasih Mbak Andre. Ada lagi yang lain? Cukup. Ya, Ada sekalian karena dua kelompok nih hari ini ya. Sekalian yang ingin bertanya nanti dijawab sekaligus. Ada lagi dari Anggrek? Selain Anggrek siapa? Saya mau tanya, Ya. dalam kondisi ini kan si penggugat dinyatakan batal demi hukum atas perkawinannya karena perbedaan agama. Saya belum tahu kalau dari sisi keperdataan penggugat ini dari sisi perkawinannya ya batal demi hukum, tapi dari sisi keperdataannya apakah memperoleh bagian juga ya dengan kondisi begini ini si penggugat? Saya pengen tahu kalau kasus begini ini dari sisi keperdataan sebagai kawan hidup apakah memperoleh juga ya? Terima kasih. Terima kasih Pak Nurholis. Untuk jawaban pertama mungkin akan dijawab oleh rekan saya, Kak Salsabila. Ya, kalau untuk pertanyaan Bang Andre, kalau menurut saya itu ada di pasal 832 Kitab Undang-Undang KUHP, yaitu di mana yang berhak menjadi ahli waris adalah para keluarga saudara baik sah maupun luar kawin dan si suami atau istri yang hidup terlama. Karena mereka masih merupakan istrinya. Biarpun sudah batal demi hukum, tapi mereka hidup terlama gitu. Oke, Mbak Shelly. Udah cukup ya Mbak Anggrek ya? Ya cukup Pak. Saya mau jawab yang Bapak Nurholis. Siap. Masih ini sih menarik sih pertanyaan dari Mbak Anggrek tadi. Jadi mau nanya, Iya, Mbak. Silakan. istrinya tadi yang beda keyakinan itu, apakah dia berhak menjadi ahli waris atau gimana? Karena tadi kan kalau nggak salah itu dari keluarga juga ya berhak menjadi ahli waris. Ya silakan Mbak Salsabila atau saya tambahkan ya? Iya Pak Yasin, tambahin Pak. Ya, jadi sesuai dengan tadi rekan saya bahwa kan dasar hukumnya itu ada di pasal 832 BW atau KUH Perdata.
yang dimana bunyinya menyatakan menurut undang-undang yang berhak menjadi ahli waris itu adalah para keluarga sedarahnya, baik sah maupun luar kawin, dan si suami atau istri yang hidup terlama. Jadi kalau kita mengacu pada hukum BW ini, menurut kelompok kami sih dapat ya, karena ada dasar hukumnya. Tapi kalau kita kembali ke putusan tadi yang kami paparkan, gugatannya tersebut ditolak karena perkawinan penggugat dengan almarhum Satria Rifai ini tidak dapat dibuktikan secara agamanya. Dalam pemaparan kami tadi, jelas penggugat itu hanya mampu membuktikan bahwa dia memiliki akta penundukan yang tunduk kepada hukum perdata barat. Nah, karena akibatnya ditolak, karena tidak bisa dibuktikan, jadi belum masuk kepada pembagian harta warisan. Yang mungkin itu akan dapat dilanjutkan atau digugat kembali ya, menurut pendapat saya. Jadi atas jawaban tambahan tadi dari Mbak Novi terkait pertanyaan nomor 1 dari Mbak Anggi, ya menurut dasar hukum 832 tadi yang saya sebutkan, ya seharusnya ada haknya gitu. Atau nanti ada penambahan dari Pak Arman sendiri yang lebih ini. Mohon dibantu ya Pak Arman. Baik, Pak. Boleh nambahin Pak Yasin? Oh boleh. Kasih komentar? Boleh, silakan. Kalau menurut saya, kalau sudah ada putusan bahwa perkawinan itu tidak sah, rasanya harus mengikuti putusan itu ya. Jadi artinya tidak pernah dianggap ada perkawinan dan dia pasti tidak mendapat bagian dari warisan gitu. Kalau menurut saya seperti itu, karena dasarnya apalagi? Ya. Karena dianggap kan dia tidak pernah menikah dan tidak bisa membuktikan secara agama, baik agama Kristen ataupun agama Islam gitu kan. Seperti itu sih menurut saya Pak. Terima kasih. Ya, terima kasih Bu Nelly. Terima kasih. Ya memang kasus ini menarik ya Bu Nelly. Kalau kita lihat secara fakta memang perkawinan itu ada. Mereka pernikahannya pun kan dihadiri oleh salah satu saudara kandungnya, tadi disebutkan oleh Bu Salsabila bahwa dari tergugat 6 dan salah satu saudara sekandungnya juga yang sudah meninggal juga menyaksikan, artinya itu ada. Dan mereka memang masing-masing istrinya gitu. Jadi memang menarik ini. Satu sisi ada dilangsungkan perkawinannya, di satu sisi ketika masuk kepada hukum warisnya ini belum bisa masuk, sudah ditolak. Tapi penafsiran saya dengan adanya pasal 832 BW sih menurut kelompok kami yaitu tadi masih ada peluang, masih ada celah di dalamnya. Memang kita harus tunduk dengan putusan dari pengadilan tinggi. Atau nanti dia harus menempuh upaya PK, kasasi, itu masih bisa memungkinkan. Tapi tadi pada pembuktiannya itu memang nggak bisa dibuktikan dia perkawinan secara agama salah satu atau bagaimana Pak? Ya kalau kita tadi simak di pemaparan tadi kan jelas yang kita tangkap itu seolah-olah perkawinannya itu di hadapan seorang pegawai catatan sipil saja. Artinya kalau dia mengacu kepada hukum baratnya dalam hal ini agamanya Kristen yang dianut oleh istri pertama, seharusnya kan dalam kebiasaan ya kan harus ada pendeta yang hadir gitu. Tapi dalam hal ini yang digunakan itu sebatas perjanjian kawin yang isinya bahwa calon mempelai suaminya ini menundukkan kepada hukum perdata barat atau melepas asas personalitas keislamannya.
Yang dianggap oleh majelis hakim itu dengan dasar dia menggunakan pasal 2 ayat 1 Undang-Undang Perkawinan itu dianggap tidak sah secara agama. Memang dia memiliki akta atau buku nikahnya. Itu Bu Nelly. Oh, akte nikahnya ada secara agama Kristen. Ada Tercatat, Bu. tadi dipaparkan juga oleh kami ada. Nah, itu menariknya Bu Nelly. Ada satu kasus kemarin saya ikut salah satu presentasi kakak kelas kita yang yang sedang memaparkan tesisnya mereka. Itu kasus di daerah Pacitan kalau nggak salah. Itu kasusnya hampir sama kayak begini juga, yang dia perbedaan agama. Terus kemudian putusan hakim itu ini loh mensahkan putusan ini dianggap sah loh secara hukum. Kok ini ada putusan yang bisa berbeda ya? Nah, itu makanya kami ambilkan ini sebagai makalah kami kan karena memang menarik. Nah, makanya disitulah kami menganggap ada progresifnya di sana pertimbangannya itu. Betul, itu juga dikatakan kemarin itu penemuan hukumnya karena dianggap di masyarakat itu ya masih ada masih ada yang memang masalah-masalah seperti itu, artinya kan dibutuhkan ada kekosongan hukum di situ dianggap kan, meskipun tadi undang-undang perkawinan gitu kan segala macam memang menyatakan bahwa itu dianggap tidak sah atau tidak ada lah yang ketentuan tentang seperti ini diatur khusus gitu kan. Tapi itu perkara di Pacitan itu putusan hakim dinyatakan sah sih akhirnya. Ya mungkin nanti yang tadi Bu Nelly sampaikan bisa diteliti lagi dalam putusannya apa memang dalam pembuktiannya itu sampai kepada tahap pengujian beda agama ini ada pelaksanaan perkawinan itu dihadiri atau disaksikan oleh pendeta langsung atau memang kalau kasus yang di makalah kami itu tadi kan di situ dibuktikan bahwa hanya si penggugat itu hanya perkawinan itu hanya dengan selembar tadi yang namanya akta penundukan kepada hukum barat melepas asas personalitas keislaman. Nah, dia tidak ada dalam perkawinan menurut agamanya itu dihadiri oleh seorang dalam ini agamanya dia kan penggugat atau istri pertama ini kan beragama Kristen, harusnya kan dihadiri oleh pemuka agama dari agamanya tersebut. Dalam hal ini kita seperti itu. Mohon dibantuannya Pak Arman. Ya, tadi pertanyaan keduanya udah dijawab apa belum? Belum. Untuk Pak Nurholis ya. Pak Nurholis, maaf nih Pak Nurholis tadi pertanyaannya kepada istrinya ya Pak. Tadi maaf diulang Pak. Pada istrinya ya. Iya, sebagai istri mungkin secara hukumnya belum batal demi hukum sebagai istri, tapi kawan hidup, jadi mungkin sedikit tipis mirip kayak ini secara negara, secara keabsahan belum secara tercatat administratif. Nah, dalam hal ini karena beda agama mungkin bisa dikatakan teman hidup. Apakah seandainya menentukan tuntutan lagi dari sisi perdata sebagai kawan hidup, adakah hal begitu itu? Saya hanya ingin tahu sisi lain ini sih. Terima kasih. Ya Pak Nulis, terima kasih. Ya tadi saya juga sudah jelaskan dari pertanyaan Bang Novi sama Bu Nelly. Ya tetap saya lihat celahnya ini ada di pasal 832 BW atau KUH Perdata atau mengacu juga kepada putusan Mahkamah Agung 368K tahun 95. Jadi sebenarnya masih ada celah memungkinkan nanti penggugat ini melalui wajibah yang menurut ketentuan atau melalui putusan MARI atau Mahkamah Agung
Republik Indonesia tahun 2008, pernah ada putusan yang mengatakan non-muslim itu bisa mendapatkan warisan sepertiga. Kalau kita mengacu atau dasar hukumnya kepada pasal 368. Jadi menjawab jawaban Pak Nurholis masih memungkinkan, Pak. Makanya ini kan baru di tingkat pengadilan tinggi ya, hasil upaya kasasinya. Karena celahnya ada di pasal tadi 832 BW dan Mahkamah Agung juga jurisprudensinya pernah mengeluarkan putusan non-muslim itu waris, Pak. Begitu, Pak. Baik. Mohon bantuan Pak Arman. Ya, saya langsung mengulas ya dari pertanyaan pertama, kemudian berkembang dari Bu Nelly, dari Novi ya, sampai ke pertanyaan Pak Nurholis. Tadi kata kuncinya kan ada melepas azas personalitas keislamannya dan tunduk kepada hukum perdata barat BW ya. Juga yang menarik di sini ada akte notaris ya, akte notaris yang menjadikan referensi dari kantor catatan sipil. Memang ini bisa jadi perdebatan, tapi saya nggak akan tarik ke hukum agama masing-masing ya. Oleh itu nanti panjang ya, panjang lebar ya. Semua punya versi. Islam pun ada banyak versi tentang perkawinan beda agama. Tapi dari segi keilmuan, memang banyak pasangan-pasangan yang seperti ini, ya, itu kalau dalam konteks hukum perdata internasional yang saya belajar bukunya Prof. Sudargo Gautama, itu ada variabelnya hukum antar agama, ya, HAA. Jadi perkawinan antar agama, baik yang skopnya lokal, domestik, atau bahkan perkawinan campuran, ya, antar warga negara. Ya, boleh jadi warga negara Indonesianya Islam, warga negara asingnya non-Islam misalnya. Kalau ini dua-duanya lokal, tapi satu Islam, istrinya non-Islam, betul ya? Kan begitu ya. Nah kalau rigid, ini yang disebut dengan undue influence ya, atau misbruik van omstikkeden. Jadi ada semacam penyelundupan hukum supaya proses ini bisa diresmikan lah, diformalkan. Ternyata prosesnya juga sesuai, kemudian diresmikan oleh kantor catatan sipil dan itu jadi bukti akte perkawinan. Ya, ingat yang sudah menikah di sini ada beberapa lah ya. Bahwa bukti perkawinan itu, pernikahan itu kan dua. Ya, buku nikah bagi yang Islam dan akta perkawinan ya yang dilangsungkan di kantor catatan sipil. Jadi sebenarnya Bu Nelly sah ini. Ini bukti ini sah, ya kan? Itu dulu, clear dulu. Jadi ketika ini ada masalah ternyata si penggugat ya tadi ya yang saya catat ada penetapan ahli waris yang diterbitkan berdasarkan penetapan Pengadilan Agama Jakarta Selatan, betul ya? Sehingga setelah si suami ini meninggal, gitu ya, maka berlakulah testamen tadi, kan gitu, kepada ahli waris yang tidak dikehendaki atau tidak mengakomodir kepentingan si penggugat. Betul ya? Penggugat dalam hal ini istri almarhum. Akhirnya digugatlah ke PN mana nih? PN mana awalnya? Pengadilan negeri mana? PN Selatan. Jakarta Selatan. Ya. Kenapa ke PN Jakarta Selatan? Karena ini kan perkawinan beda agama. Ya. Buktinya juga akta perkawinan. Itu clear di situ secara prosedural ya. Dan sekaligus saya menjawab Pak Nurholis ya. Ini masih tingkat pengadilan tinggi banding ya, masih ada 2 langkah lagi, upaya hukum kasasi dan upaya hukum luar biasa, yaitu peninjauan kembali kalau ternyata ada suatu keadaan baru atau novum ya.
Yang banyak mahasiswa hukum menyebut novum itu bukti baru, yang sebenarnya keadaan baru. Dan mirisnya lagi, kalau saya bilang sih miris nih putusan, ya kan? Mirisnya lagi, menolak gugatan penggugat seluruhnya. Sepertinya putusan PT ini menguatkan putusan PN ya, betul ya? Betul ya? Betul, betul Pak. Jadi skor 2-0 nih, ya. 2-0 Pak. 2-0. Ya. Makanya serunya di sini. Siapa tahu nanti di MA beda lagi ya, jadi 2-1. Kalau menurut saya ini nggak fair karena secara keilmuan, bagaimana mungkin majelis hakim itu mengabaikan status seorang istri kendati dia itu nikah secara beda agama, tapi ternyata bisa dibuktikan berdasarkan akta perkawinan. Itu dulu, clear-nya di situ dulu, ya. Akui dulu itu pernah terjadi, baru kita bicara dia berhak apa enggak terhadap warisnya, terhadap gonogininya. Dia tidak punya anak kan? Nah, kalau saya, tadi Bu Nelly bagus ikutin yang kemarin tuh ya, karena ada juga si Kiki ikut Zoom saya, yang lain-lain mungkin nyebar kemana-mana kan ada ruang Zoom 4. Hari ini masih berlangsung sampai sore ya. Memang terjadi disparitas, Bu. Walaupun kasusnya sama, kita nggak bisa menyeragamkan putusan hakim itu sama rata. Karena hakim diberikan kemerdekaan, ya, independensi judiciary terkait dengan suatu peristiwa hukum yang akan dia putuskan. Yang Ibu ikuti kemarin diakomodir, direspon, ya, tapi dalam kasus ini berbeda. Ini yang disebut dengan disparitas suatu putusan hakim. Nah, baru Pak Yasin, hukum progresifnya di mana? Kan gitu ya. Harusnya kalau hakim ini progresif, dia tidak akan seperti itu. Karena esensi hukum progresif itu hukum untuk manusia. Dia nggak terjebak ke dalam suatu teks semata. Kalau teks itu hukum formal ya, tapi juga konteks. Kalau anak milenial sekarang bukan konteks lagi, konten, gitu ya. Konten itu isi, ya kan? Kita nggak peduli covernya, yang penting isinya, pesannya apa, gitu kan? Kita nggak peduli dengan mukanya kita ini, yang penting hatinya. Nah di situ yang penting Pak. Jadi ada kepastiannya, ada kemanfaatannya, terutama keadilan. Bagaimana mungkin sekian tahun ya hubungannya baik-baik aja, kemudian tadi penekanannya tidak terjadi cerai, tapi cerai karena kematian. Itu yang memisahkan mereka itu. Tapi tiba-tiba dibalik, lo nggak berhak. Jadi menurut saya ini hakimnya nggak progresif, ya. Menurut saya. Tapi kalau mau ada yang garis keras ya mau gue juga gitu ya kan. Ini mungkin bayarannya lebih mahal Pak dari sebelah. Nah, untuk ya silakan. Ya kalau kita lihat, saya bilang progresifnya di sini ya karena memang ini kan ada dua kelompok masyarakat. Ya. Satu dari yang saudara kandungnya itu merasa dia memegang suatu kepercayaan juga. Ya. Jadi yes, kami itu berdua menganggap itu merupakan suatu progresif itu karena ini memang ada dua kelompok masyarakat yang saling ya memang dalam pengadilan nggak bisa adil bagi semua ya Pak ya. Ya. Kayak kasus pohon mangga juga kan. Ya. Ya. Kalau kami ngeliatnya di situ Pak. Jadi. Ya nggak apa-apa. Ke sana. Baik. Jadi gini ya. Ada dua kelompok. Satu keluarga almarhum, satu istrinya. Ya. Hukum progresif itu harus menghadirkan keseimbangan. Ya. Walaupun tadi yang Bapak bilang keadilan itu
ketika dua pihak, dua kelompok ke pengadilan, mungkin salah satu tuh merasa diperlakukan nggak adil karena putusan pengadilan, putusan hakim. Nah, jadi konteks keseimbangan itu semestinya menurut saya hakim juga harus menghadirkan hati nuraninya. Gitu. Sekarang kalau saya tanya kepada hati nurani seorang wanita di ruangan ini sih, kalau kejadian kayak gini Anda dibegitukan gimana? Nah, gitu ya, kira-kira gitu aja ya. Apakah setuju, nggak apa-apa ya, atau gimana kan gitu ya? Kita kan nggak tahu ya gimana ke depan yang belum nikah, yang gimana nanti ngalami hal yang sama. Tahu ternyata Pak Yasin di putusan lain juga mengakomodir, ya. Tapi yang ini berbeda. Jadi kalau yang ini kepentingan keluarga yang almarhum atau ahli waris itu yang diakomodir. Jadi memang gini, kalau kita terjebak kepada teks, ya Novi ya, Novi kan non Muslim nih, Eka juga kali ya, benar ya? Pak. Nah, kan kalau terjebak ke teks, lo ngapain dulu kayak begitu ya nggak? Lo kenapa nggak cari aja yang seiman? Gitu. Kan itu nggak benar juga kayak begitu. Tapi kan dibangun atas apa ya? Ya bla 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 lah gitu ya. Saya nggak terlalu puitis lah soal-soal kayak gitu ya. Silakan aja gitu. Dan juga ya kematiannya juga kalau kayak gitu kan kayak membalikan telapak tangan begitu mudah, selesai begitu aja. Ya. Gimana kalau punya anak misalnya? Atau dibalik itu juga misalnya gini ya. Ternyata almarhum ini meninggalkan hutang. Yang atas hutangnya itu persetujuan istri kan, kredit misalnya kan. Terus dengan adanya putusan ini, itu urusan lo kan gitu. Waduh, ya tambah udah jatuh tertimpa tangga pula misalnya. Jadi kita harus membacanya juga dari pertimbangan hakim secara komprehensif. Tadi belum dapat tuh dari Pak Yasin. Ya, ini hakim memutus ini pertimbangannya apa dari segi ya teks dan konteks, ya kan? Pasti ada, ya. Kenapa dia lebih condong ke keluarga almarhum? Itu juga pasti ada. Nah, tapi gini, kita kalau udah belajar di magister, masuk S2, juga ya harus kreatif. Artinya ini masih ada celah lain. Nah, itu kayak gitu. Masih ada saluran lain. Di satu sisi oke, progresif kepada kelompok A, tapi buat yang ini kurang responsif, ya. Karena si penggugat ini kan penggugat dia kan, dia merasa belum mendapatkan hak-haknya. Tapi ini putusan 2020 kan. Nah, itu kan masih baru banget. Jadi saya yakin nggak akan berhenti di putusan PT, ya. Kalau saya jadi lawyernya sekalian aja udah, ya. Pakai tuh ya. Makanya lawyer ini harus juga kreatif, inovatif gitu kan. Karena memperjuangkan hak-hak seperti ini kan juga memang kalau perdata panjang Pak ya. Panjang, lama ya. Nanti di endingnya juga nggak mudah tuh. Di endingnya. Misalnya ada fakta, oh ternyata rumahnya udah dikuasai oleh keluarga almarhum, nah, itu udah bisa kepidana juga tuh larinya, ya kan? Jadi makin kusut kan. Harusnya yang kayak gini nih, kalau hakimnya di awal, ini PN Selatan cukup responsif, ya ini aja, pakai pendekatan restoratif aja. Artinya kalau mediasi itu di awal dibuka, ya maunya apa gitu kan? Selesai, clear loh. Ya kan ada mediasi Pak Yasin. Oke, dia punya surat keterangan waris dari pengadilan agama karena dia yang berhak memang. Ya kan keluarga saudara sekandung gitu ya. Nah, ini tapi di mediasi juga harus kebuka juga. Ya, mempertemukan keinginan kepentingan para pihak. Tapi gagal, akhirnya pokok perkara diperiksa, PN, PT, ya what next yang ditanya Pak Nurholis, ya harus lakukan upaya hukum berikutnya. Jadi
biasanya nih Pak Yasin, memang kalau kita mencermati putusan-putusan landmark itu levelnya tingkat kasasi, gitu ya kan? Ibaratnya kamu tuh kuliah S1, S2, S3, ya kan? Kan beda, kualitinya beda, gitu ya kan? Bikin skripsinya beda, tesisnya beda, disertasinya beda. Terus orang juga akan lebih percaya ke mahasiswa S2 ketimbang S1. Ya, apalagi Bu Nelly tadi mengangkat ya, yang sedang presentasi. Kalau saya bikin parameter gini, kalau kamu mau studi kepustakaan, nyari tesis, ya minimal tesis sama-sama mahasiswa UP, minimal tuh. Jadi jangan skripsi mahasiswa UP, sorry ya. Masa mahasiswa S2 nyari skripsi mahasiswa UP, kan gitu ya. Minimal tesis mahasiswa UP. Mau dinaikin lagi, yang terdekat UP, UI, gitu kan. Gitu aja, jadi wajar juga PET begini, PN begini, yang tadi dibalik itu kita nggak tahu, ya kencengan apa segala macam, kita kan nggak tahu. Tapi kalau ternyata ini kan juga ya kita nggak menutup kemungkinan ya keadilan juga bisa dibeli ya digadaikan ya. Kita kan juga ini kan bicara secara normatif aja nih, ya kan. Kalau ternyata saya pengalaman juga yang kayak gitu-gitu Pak, ya. Tapi sebelum ada KPK, jadi masih berani lah itu saya. Tapi nggak di awal, di akhir ketika putusan udah jatuh, responsif, ya saya bawa bukan uang sih, handphone baru aja, bawa langsung ke meja hakimnya. Makasih Pak. Ya kalau sekarang udah CCTV main kan, masa gara-gara ya sorry gara-gara 100 jeti kita keciduk kan ya miris banget gitu ya. Nah kalau ini yang kayak gini-gini justru nggak banyak atensi nih penegak hukum, ya bisa dilakukan. Saya main ke PN Selatan, bukan main ya, nggak pernah main saya sidang, kok main sih? Saya sidang ke PN Selatan, parkiran penuh. Kalaupun kosong itu, kalau mau parkir di situ di PN-nya ya, di halaman parkirnya, itu setidaknya ya minimal yang warna biru. Kalau udah mau pulang, warna biru tahu berapa? 50.000 parkir baru dapat, ya kan? Tuh. Karena kita di situ udah ini beda, kalau soal tampilan itu udah beda. Nah, apalagi kualitas perkara ini juga banyak ininya mungkin, Pak, hartanya banyak kali ya kan? Banda-bandanya banyak, jadi ya sayangnya lagi ketika masih hidup ini almarhum itu nggak dikelirkan gitu ya. Akhirnya buat ibu-ibu ya yang kayak begitu kan nestapa banget ya. Nah, mungkin itu ya perspektifnya. Jadi saya menyeimbangkan antara dua kepentingan ya, bukan perspektif gender juga nih, tapi kalau ya saya tanya lagi deh, kalau ibu-ibu di posisi kayak gitu diketok palu begitu gimana juga kan gitu ya. Nah, lain Pak Yasin, lain kalau hakimnya perempuan, saya yakin lain. Coba hakimnya tuh semuanya laki atau ada perempuannya, ya kan? Itu kayak kasus pemerkosaan, ya kan? Yang diperkosa perempuan, hakimnya laki, pasti beda kalau hakimnya perempuan. Tapi kalau hakimnya perempuan malah membebaskan si pelaku, itu gila tuh hakimnya, ya kan? Dia nggak pakai hati nurani, dia tidak merasakan penderitaan si korban. Gitu kira-kira Pak Yasin dan teman-teman. Pak, Ya. boleh minta penjelasan masalah itu Pak, penyelundupan hukumnya Pak. Baik. Ada penyelundupan, ini kita bicara keilmuan ya, ada penyelundupan hukum secara samar atau halus, ada secara terang-terangan. Yang dilakukan oleh siapa almarhum ini penyelundupan hukum secara halus dengan justified suatu akta, ya.
Dia nggak pindah agama, tapi dia bahasanya ini melepas azas personalitas keislamannya, gitu ya. Jadi ini namanya penundukan diri secara sukarela. Tidak 100% dia pindah agama, ya. Atau sorry ya, ada bahasanya kalau Kristen ke Islam kan murtad, ya kan, sebaliknya juga gitu kan. Nggak sampai kayak begitulah ini ceritanya. Yang penting apa, legal formal, ada akta, ya, akta otentik lagi, ya kan. Kemudian di refer, diterbitkanlah akta perkawinan. Itu yang terang-terangan, ya kan. Terang-terangan, akta notaris kan penghadap harus terang-terangan. KTP-nya diliatin, ya enggak? Ya, KTP suami Islam, KTP calon Kristen, itu harus begitu, ya. Tapi kalau yang samar-samar, nah samar-samar nih begini, ada unsur trikinya, gitu ya. Saya punya klien dulu begitu, WN Jerman lakinya, yang satu WN Indonesia. Udah dua beda warga negara, beda agama, ya. Singkat cerita, ini tricky dan ada unsur crime-nya, ya. Dia bikin KTP, WNA bikin KTP loh, gila kan, bisa terbit tuh KTP, ya, berubah dari Jerman ke Indonesia jadi Islam, ya kan, dua-duanya KTP WNI, dua-duanya Islam, ya, menikah di depan KUA penghulu, ya kan, nikah secara Islam, terbit buku nikah. Tuh, ya kan? Jadi nikahnya secara Islam. Karena ya itu saya nggak tahu ya, dia bersyahadat juga waktu itu. Tapi syahadat yang gimana ya, saya kan nggak hadir waktu itu ya. Apa sekedar kan gitu ya, atau gimana. Itu udah masuk penyelundupan hukum. Ya singkat cerita, punya anak, terjadi percekcokan, kan gitu ya Bu ya. Anak diperebutkan, saya pengacara istrinya, pramugari Garuda, pramugari juga haji, musim haji selalu berangkat. Mereka cerai. Satu, lawyer suaminya mengajukan di PN Selatan, karena dulu pernah ngontrak di wilayah Jakarta Selatan, ngontrak, dibikin lagi KTP-nya tuh, ya kan? Supaya apa? Supaya istrinya nggak hadir. Jadi putusan first take. itu tambah lagi unsur-unsur trikinya, ya kan. Udah cerai, yang diminta apa? Hak asuh anak. Makanya tadi ada nanti petitum berikutnya bisa aja di gugatan awal ya di PN ya, misalnya mengenai Wonogiri dan seterusnya. Putus tuh Bu di PN Selatan. Saya gugat di PN Jakarta Utara. Di PN Selatan cerai, hak asuh anak jatuh kepada bapak. Di PN Utara cerai juga, kita kan udah nggak peduli lagi tuh, kayak gitu udah pasti deh kan. Hak asuh anak jatuh kepada ibunya, ya, karena anak masih di bawah umur. Mumais saya pakai, walaupun dua-duanya PN, ya konteksnya PN, ya, kenapa bukan PA? Karena ini beda warga negara dan terkait dengan ini apa namanya, goib juga, sempat goib juga. Dua-duanya first take, hak asuh anak jatuh kepada ibu, tapi nggak bisa dieksekusi karena anaknya sudah di tangan bapaknya. Ya, singkat cerita, saya ke imigrasi, Dirjen Imigrasi, minta pencekalan terhadap si mantan suaminya. Ya lagi-lagi Bu, ya kan, kalau cuma minta nggak ada sangunya kan juga susah juga kan. Lolos Bu, ya lolos. Saya juga nggak tahu lolosnya gimana, ya Harun Masiku aja lolos kan. Udah di Jerman Bu, dua-duanya. Bapak sama anak udah di Jerman. Ya, dari namanya Lukman, ya, nama Indonesianya Lukman, nama Islamnya Lukman. Di sana namanya Lukas. Nah, di Jerman namanya Lukas. Ya, klien saya konsul ke saya. Ini kan pengalaman dong, boleh saya bagi. Klien saya konsul ke saya,
Gimana Pak Arman, bisa nggak bantu saya ngurus di sana? Saya udah cerita beberapa 2 minggu lalu kayaknya. Saya kedutaan juga, tapi kedutaan bilang kalau di Jerman itu secara keperdataan ikut bapaknya. Bapak bisa bantu saya ke Jerman, saya bilang. Kalau saya ke sana satu biaya tinggi, ya kan? Walaupun pengen juga sih, ya kan? Kan ditanggung. Saya saranin sebagai lawyer yang progresif, saya saranin mendingan cari lawyer di sana aja. Tapi alhamdulillahnya si bapak mantan ini tidak menghalang-halangi ibunya bisa ketemu dengan anaknya. Itu story udah 2001 Pak. Jadi ini anaknya udah dewasa. Nah, singkat cerita, si ibu sudah menikah lagi dengan orang Saudi. Jadi yang dicari memang bule-bule lah, kira-kira begitu. Ya, itu penyelundupan hukum ya. Jadi beresiko juga memang beresiko. Ya. Yang nggak usah yang beda agama ya, beda provinsi aja bisa beresiko kan. Misalnya si Bella orang Betawi ya kan, dia nggak punya kampung tuh ya kan, suaminya punya kampung, nah, si Bella diajak pulang kampung nggak mau dia, ya kan, suami juga bete juga kan, masa di Jakarta mulu nggak punya kampung, nah, jadi diurai lah sebenarnya diurai. Tapi kalau udah kondisi kayak gini kan memang ya itu juga pilihan. Jadi ada choice of law by the parties ya. Penundukan diri secara sukarela termasuk memilih ya itu tadi, memilih ya masuk secara tanda kutip ya. Ya gue tinggalin dulu nih keislaman gue ikut. Berarti apa? Ya secara apa seremonial, secara ritual kan ini yang si almarhum ini ikut apa namanya ritual-ritual agama Kristen yang istrinya kan gitu ya. Nah jangan tanya hukumnya apa, hukum agamanya jangan tanya saya, itu kan. Nah, karena pasti setiap agama juga punya versi masing-masing. Tapi kalau ditarik undang-undang perkawinan, itu kan jelas perkawinan sah menurut ya kan agama dan keyakinan masing-masing. Nah, ini menarik ada akta notaris di sini. Yang belum pernah saya dapatkan kasus seperti ini sebelumnya. Biasanya kan soal pembagian aja, pembagian harta kan, pembagian atau pemisahan. Jadi perjanjian perkawinan disebut secara notaril. Itu ada putusan MK-nya. Tapi kalau ini pelepasan diri yang menarik ya, dibuatkan akta itu menarik. Jadi lanjutkan ini untuk tesis ke depannya ya. Siap. Atau Salsabila monggo ya. Keren. Tapi Pak, kalau menurut pendapat saya ini kurang jitu juga pengacara penggugat Pak. Iya. Ya dia seharusnya nggak usah masuk kepada status perkawinan menggugatnya, tapi harusnya minta pembagian saja karena nanti kan bisa mengacu kepada jurisprudensi Mahkamah Agung itu. Ada kok. Nah cuman dia kenapa menggugatnya mengenai keabsahan. Jadi kan dia nggak percaya diri juga, harusnya jangan masuk ke ranah itu. Ya. Iya kan Pak? Kalau menurut saya Pak. Ya, bagus. Justru di luar dari teks dan konteks tadi, yaitu mengenai ya kemampuan atau kualifikasi dari orang-orang yang nge-backup si prinsipal ini kan gitu ya. Nah, apa hubungannya dengan penemuan hukum? Ya itulah lawyer itu harus smart, harus inovatif, harus kreatif. Ya, temukan tuh celah-celah, ya kan? Ini celah nggak ketemu, yang ada aja nggak ketemu, apalagi celah gitu kan? Paham ya? Yang udah ada aja nggak ketemu, nggak bisa dimanfaatkan. Gimana nyari celah? Makanya kalau jadi lawyer itu nggak mudah juga. Sama tuh seperti pertanyaan semalam, ada kelas A nanya ke saya, bedanya notaris sama lawyer apa ya? Notaris itu agak sedikit terbatas ya soal-soal pembuatan akta. Tapi di dalam konteks penemuan hukum dia juga bisa dituangkan dalam akta, apalagi kalau ada suatu dispute kan gitu ya. Tapi kalau lawyer ini, wah itu daya jelajahnya luar biasa. Termasuk dalam membuat ya drafting gugatan tadi. Ya, ingat loh, kalaupun nggak ada bisa diadakan. Yang namanya mengajukan ya 2 kan, selain status minta itu
ya kan? Dari akumulasi harta itu minta. Walaupun memang ya agak sedikit debatable juga ya. Kalau harta bersama itu kan yang diperoleh selama perkawinan berlangsung. Tapi kan di balik itu Pak Yasin juga nggak tahu nih setelah meninggal ini apakah ada tarik menarik nih, sehingga si pihak istri ini kurang kuat buktinya gitu. Misalnya surat udah diamankan dulu kan gitu ya, dan seterusnya, atau lawyernya nggak taktis, harusnya sekaligus Pak. Ibaratnya gini, ngajukan gugatan divorce itu bisa sekaligus dengan gugatan harta bersama gonug ini. Tapi ada juga yang nurut dengan saran dari panitera, ya kan? Konsul ke panitera nih, pada lawyer, ngapain konsul ke panitera? Berarti lu kan ilmu lo ya lebih rendah dari panitera, ya kan? Panitera yang di depan lagi, bukan PP loh. Panitera yang di resepsionis, ya petugas-petugas begitulah. Pak, gugat dulu Pak, kan gitu. Nanti terpisah gugatan pembagian, gugatan cerainya sendiri, gugatan pembagian ini tersendiri. Kalau saya bikin langsung. Siapa tahu hakim langsung sekaligus juga memeriksa dan memutus. Nah, jadi lawyer itu harus ada konstruksi dan argumentasi. Ya, saya pengalaman 2 kasus besar, saya pengalaman ya tanda kutip saya berijtihad dengan segala kemampuan saya, karena apa? Target saya kan bukan sekedar menang, Bu. Ya kan? Tapi target saya ini jadi hal yang baru dan saya mendapatkan sesuatu. Walaupun kliennya udah putus asa, saya bilang saya akan mencoba laws breaking. Nah, cari celah. Tapi jangan yang melanggar hukum. Dapat. Bayangkan Pak, gugatan pencemaran nama baik itu saya ajukan di PN Cibinong. Yang tidak pernah klien itu bayangkan sebelumnya. Karena klien itu diputus bebas, Pak. Fritsprach, bebas dari segala dakwaan. Dia dilaporin polisi, dia didakwa, PN, PT. Jadi skornya 2-1, Pak. PN dia menang, PT dia kalah, MA dia menang 2-1. Dari putusan kasasi itu Pak, saya ambil jadi dasar untuk gugat perdata pencemaran nama baik. Pasal 1372 KUHP. Oh. Udah inkrah Pak putusan MA-nya. Saya gugat PN Cibinong ya, tahun 2000 berapa? 2000 lah. Ya, baru-baru jadi lawyer. Saya konsul, kebetulan ada kepala panitera, orang Medan pula kan. Wah, full service melayani. Ini baiknya gini Bang, gini. Nah, itu baru enak tuh diskusi kayak gitu, ya kan, secara keilmuan. Akhirnya saya pulang, saya revisi, saya daftarkan. Itu luar biasa, Pak. Tergugatnya dua perusahaan yang dulu ngelaporin klien kita. Ya. Satu perusahaan PT Stritek. Tahu kan PT Stritek produknya apa? Nah, ya. Mau cari produknya apa ya, dia bikin seragam NATO tuh. Ya. Saya bertiga, lawyer muda bertiga, lawyer baru banget ya kan, lawan saya 2 perusahaan, lawyernya satu perusahaan tuh ngirim 6, satu ngirim 4, coba. Tapi pede aja saya. Dan ternyata gugatan kita itu tanda kutip ngeri-ngeri sedap. Akhirnya apa? Dapet tuh. Mereka minta damai. Mereka minta damai. Ya saya buka, tahun 2000, tuntutan kita tuh 1,1 Pak, tahun 2000. 1,1 yang namanya juga nyoba nggak ada salahnya kan. Dealnya nggak apa-apa juga, ini kan iseng-iseng berhadiah juga. Dealnya damainya sama mereka ini, sama lawan-lawan kita ini 100 JT. Padahal kalau kita paksakan masuk ke agenda pembuktian, kita nggak pegang bukti lagi Pak. Jadi dadingnya damainya itu sebelum agenda pembuktian. Coba Pak, kalau agenda pembuktian kan ribet. 1, bukti surat. Kemudian saksi. Waduh, saksinya udah ada yang meninggal, udah kemana-mana. Itu makanya itu salah satu terobosan-terobosan kayak gitu. Apalagi kayak gini Pak. Kasus kayak gini, sorry ya, simple Pak. Ya. Mungkin bisa direkomendasikan nanti dari lawyer Yasin Nugraha and Partners. Nah, ini ada Dina tuh lawyer dia ya. Ya, jadi harus progresif lah ya.
Jadi jangan, wah gue capek baca putusan, apa nih ribet banget. Telan tuh. Ya anak UP biasa tuh skripsinya putusan tuh. Telan berulang-ulang ya baca. Habis gitu jadinya baca. Saya terus terang. Saya kelompok Anda udah kirim ini belum tugasnya PPT-nya? Belum ya? Belum, Pak. Oh, kan? Artinya belum aja langsung tayang saya bisa langsung nangkap ya enggak? Nah, apalagi 2 hari sebelumnya itu mungkin saya lebih tajam lagi tuh saya pretelin ya enggak? Harus begitu ya. Makanya ya belajarlah semangat ya. Semangat untuk do the best. Oke, cukup ya. Ini kelompok berapa lagi nih? Ini habis di kelompok Pak Yasin nih. Saya, Pak. Sama siapa kamu? Sendiri, Pak. Sendiri. Tentang apa? Tentang apa? Penemuan hukum saya bernotari, Pak. Wah, ini panjang lagi nih kalau begini nih ya. Tapi saya dikit, Pak. Ya kamu dikit, saya yang panjangin, ya nggak? Teman-teman Iya, Pak, kamu benar. pasti nggak mau sedikit. Iya, Pak. Oke, nggak apa-apa. Sampai jam berapa kita nih selesainya? 11.50, Pak. Oke ya, kita. Nah, apalagi yang kayak gini nih. PowerPoint-nya mana? Nggak bikin, Pak. Ini baru kamu bikin kan tadi? Enggak, Pak. Ini Nggak. emang nggak saya bisa bikin PowerPoint, Pak. Astagfirullah. Gimana kalau kita adakan pelatihan bikin PowerPoint? Kasih aja tuh si Intan jadi pembicara ya kan, sama Kiki. Kamu belajar Rizky, jangan Iya, Pak. nanti ini kan baru awal. Ah, Kamu pernah dikasih tugas ini presentasi sama dosen lain? belum, Pak. Baru saya doang. Oh, Bu Teti, Pak. Book report. Pakai PowerPoint nggak? Enggak, Pak. Terus diomelin nggak? Enggak sih, Pak. Nanti saya tanya Bu Teti supaya Bu Teti membimbing kamu lah ya sampai selesai kamu. Iya, Pak. Ya, Oke, Pak. singkat padat, silakan. Nggak apa-apa, Ya. silakan. Penemuan hukum cyber notari merujuk ke Putusan Presiden nomor 11 tahun 2020 tentang penetapan kedaruratan kesehatan masyarakat COVID-19 dan Peraturan Pemerintah nomor 21 tahun 2020 tentang pembatasan sosial berskala besar dan rangka percepatan penanganan COVID-19. Masyarakat Indonesia berkewajiban atas pembatasan sosial atau social distancing dan penentuan jarak fisik physical distancing sebagai salah satu cara untuk pencegahan penyebaran virus corona COVID-19 yang terjadi di Indonesia. Permasalahan COVID-19 dan pembatasan tersebut berdampak pada perlunya adanya penyesuaian pelaksanaan rapat umum pemegang saham atau RUPS yang sebelumnya dilaksanakan secara tatap muka, secara langsung, atau secara sirkuler, menjadi dapat dilaksanakan secara telekonferensi. Sesuai pasal 76 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas atau UPT, diatur mengenai lokasi pelaksanaan RUPS adalah di tempat kedudukan perseroan. Namun hal itu dapat dikesampingkan sebagaimana diatur dalam pasal 77 dalam pasal 76 RUPS dapat juga dilakukan media telekonferensi, video telekonferensi, atau sarana media elektronik lainnya yang memungkinkan semua peserta RUPS saling melihat dan mendengar secara langsung, serta berpartisipasi dalam rapat, sehingga secara formil pelaksanaan RUPS secara telekonferensi dapat diterima secara legalitas. Kebutuhan peran notaris terhadap RUPS tersebut dapat berupa kehadiran atau keikutsertaan notaris ikut dalam RUPS tersebut secara telekonferensi dan para pemegang saham atau ketua rapat tersebut menandatangani berita acara secara scan to scan atau secara sertifikasi digital yang harus terdaftar. Hal ini berbeda halnya dengan putusan atas circular resolution di mana direksi atau kuasa dari pemegang saham harus hadir di hadapan notaris untuk menyatakan sebagian atau seluruh isi putusan para pemegang saham tersebut secara telekonferensi. Permasalahan terjadi mengenai keabsahan dari tanda tangan RUPS tersebut secara scan to scan atau secara digitalisasi yang menjadi kontra dengan adanya aturan dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 sebagaimana diubah dalam
Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Jabatan Notaris atau UJN yang mengharuskan kehadiran fisik penghadap di hadapan notaris. Pasal 15 ayat 3 UPT memberikan notaris kewenangan untuk mensertifikasi transaksi secara elektronik atau cybernotari. Namun pada prakteknya, konsep yang memanfaatkan kemajuan teknologi dalam menjalankan tugas-tugas dan kewenangan notaris mengalami hambatan, yaitu mengharuskan kehadiran pengguna jasa notaris untuk hadir di hadapan notaris tersebut, berbeda di mana tentunya hal ini berbeda dengan konsep cybernotari yang justru menghilangkan aspek pertemuan fisik. Terhambatnya pelayanan cybernotari disebabkan adanya syarat formil yang harus dipenuhi untuk mendukung fakta notari sebagaimana diatur dalam UIJN. Bahwa syarat formil kehadiran para pihak tersebut bersifat kumulatif dan bukan bersifat alternatif. Artinya satu syarat saja tidak terpenuhi, maka mengakibatkan akta notaris tersebut mengandung cacat formil dan berarti akibatnya tidak sah dan tidak mempunyai nilai kekuatan pembuktian. Langsung aja Pak, ke konsep cybernotari bisa diterapkan untuk keperluan RUPS secara telekonferensi dengan membuat berita acara dengan menghilangkan klausul dalam awal akta di hadapan dan dibacakan oleh notaris. Hal tersebut secara teknis dapat dilaksanakan oleh notaris namun dengan konsekuensi batal demi hukum. Karena tidak sesuai dengan Undang-Undang Jabatan Notaris, oleh karena itu perlu adanya kepastian hukum dan atau perlindungan hukum atas terobosan notaris tersebut yang dapat memayungi. Seperti halnya revisi Undang-Undang Jabatan Notaris ataupun adanya petunjuk teknis dan petunjuk pelaksana atas cybernotari tersebut. Berdasarkan penjelasan tersebut di atas dasar hukum UIJN merupakan peraturan yang tidak dapat dikesampingkan oleh peraturan ataupun kedaruratan atas permasalahan COVID-19. Kebutuhan mendesak atas pelaksanaan LPS secara telekonferensi secara khusus atau pelaksanaan cybernotari secara umum adalah revisi UJN dan atau adanya peraturan pelaksana atas hal tersebut di atas. Mungkin itu saja yang bisa saya presentasikan. Baik ya, silakan ditutup ya. Untuk Rizky, ya Pak, ini akan panjang kalau kita diskusikan, jadi nggak cukup waktu ya. Padahal tema ini tema menarik. Ya. Saya akan tugaskan kamu, ya Pak. Kamu kirimkan yang tadi di grup, sekaligus kamu bikin 10 pertanyaan dan kamu jawab langsung. Ya. 10 pertanyaan dijawab langsung, Pak. Ya, terkait dengan judul besar kamu, cybernotari. Ya. Jadi yang udah kamu bikin nih, kamu kirim di grup, kemudian kamu bikin pertanyaan, kamu jawab langsung, kirim di grup juga. Ya. Kamu ada kuliah sampai sore ya, betul ya? Iya, nanti Pak sampai 2:30, Pak. Ya, jadi saya tunggu paling lambat besok siang ya. Besok siang. Nah, besok kan libur minggu. Iya. Saya akan memulai. Ini termasuk tema yang sering didiskusikan di ruang publik, ya, webinar lah ya, di masa pandemi ini webinar, yaitu notaris era 4.0, walaupun kita sudah era digital society 5.0. Notariat Pancasila itu salah satu yang inisiator pertama yang mengadakan suatu international webinar yang judulnya Blockchain for Notary and Land Registration tahun lalu. Nanti insya Allah saya akan share link YouTube-nya, silakan tonton ya. Silakan tonton karena ada hal-hal yang menarik. Mungkin kalau konteksnya blockchain itu banyak orang yang memandang blockchain is the same Bitcoin, padahal itu hal yang berbeda. Ya. Tapi kalau blockchain itu satu peranata yang berbasis IT untuk memudahkan pekerjaan pelayanan notaris PPAT, yes. Indonesia sudah beberapa
dilakukan. Ya. Mungkin yang bekerja di kantor notaris, AHU online udah, HT online udah, betul ya. Pendaftaran PT secara online udah, kemudian yang si Rizky angkat, ini sebenarnya udah cerita 3 tahun lalu Rizky. Ya, 3 tahun lalu saya ngajar di teori hukum, penemuan hukum, atau mahasiswa menulis skripsi terkait telekonferensi, ya enggak? Jadi RUPS secara circular. Jadi keren tadi ya judulnya, circular resolution. Wah, bikin judul tesis keren banget tuh, ya. Ya, bagaimana kekuatannya dan notaris yang kayak gimana nih yang bisa mengapprove, mengadmit suatu proses RUPS secara telekonferensi yang mereka tuangkan dalam bentuk akta pernyataan keputusan rapat. Betul gitu ya? Betul Rizky ya? Akta PKR kan? Ya. Makanya ini termasuk clue-clue untuk kamu buat pertanyaan ya. Di UJN itu ada pasal khusus yang mengatur tentang kewenangan notaris, termasuk kewenangan lain yang diatur di dalam undang-undang. Nah, konteks tugas kamu, undang-undang lain ini undang-undang nomor 40 tahun 2007 tentang perubahan atas undang-undang nomor 1 tahun 95 tentang perseroan terbatas. Cari tuh ujiannya pasal berapa. Kewenangan lain yang ditentukan undang-undang. Pak Yasin tuh udah tahu tuh ya. Itu kan buat orang-orang yang kerja di corporate udah biasa. Walaupun ini hal baru, walaupun pandemi, kadang RUPS juga tergantung. Dan hanya notaris pasar modal ya yang memiliki otoritas untuk masuk ke RUPS telekonferensi. Jadi nggak bisa semua notaris. Jadi notaris yang listing sebagai notaris pasar modal. Kalau di Notaris Pancasila itu kita hanya punya satu notaris pasar modal, yaitu Pak Dr. Agung. Yang ngajar apa? PJN Kode Etik. Udah tahu apa belum? Atau baru tahu? Udah tahu ya? Udah tahu, Pak. Dari Pak Agungnya langsung? Iya, Pak. Oh iya, bagus ya. Kadang dosen juga perlu mempromosikan dirinya ya. Nah, itu nanti boleh diskusi soal-soal teknis yang Rizky, itu emang kayak gitu Pak, telekonferensi. Tahun lalu pada saat pandemi COVID mulai, kita kalau bulan April atau Mei itu Notaris Pancasila mengadakan webinar, tapi sayangnya kayaknya nggak direkam tuh, jadi nggak ada di YouTube. Judulnya Peran Notaris PPAT di Masa Pandemi COVID-19. Apakah kantor notaris pada tutup semua karena ketakutan pandemi? Karena pemerintah melakukan dulu PSBB ketat ya. Iya, awal-awal kan pada tutup semua kantor-kantor. Ya. Tapi belakangan ada PP ini memberikan surat. Nah, temuan-penemuan hukumnya Rizky belum angkat. Ini kan pelayanan publik nih. Dan setiap transaksi itu ada kontribusinya kepada negara. Misalnya Pak Yasin, transaksi jual beli properti tanah. Itu kan ada penerimaan negara di situ. Coba kalau semuanya tutup. Wah, nggak ada tuh masuk pajak-pajak BPHTB kan, bekas negara. Itu ada solusinya waktu itu Rizky. Kamu cari tuh. Ya. Solusinya apa? Sampai itu ada suatu tanda kutip, suatu laws breaking yang menyatakan bahwa, tapi ya saya buka sedikit aja ya, supaya kamu penasaran juga ya. Nanti kalau saya buka semua kamu nggak cari lagi. Kamu cari bantu teman-teman kamu yang belum tahu. Yaitu pelayanan dari rumah masing-masing itu diperkenankan. Pelayanan. Ya nggak mesti ngantor. Berarti apa? Video call boleh, teleponan boleh. Tapi yang nggak boleh adalah, atau yang belum, soal tadi yang kamu angkat. Penandatanganan harus dilakukan secara fisik, head to head. Tuh, harus ketemu di Luxembourg, di negara Luxembourg gitu ya. Dekat Parung Bingung ya. Atau Bojong Sari.
Silakan cari di peta deh kan. Itu nggak ada istilah tutup, wajib. Layanan publik itu wajib. Ya. Yang kemarin Menteri Cahyokumolo, Menteri Aparatur Pendayagunaan apa tuh? ASN ya. Pendayagunaan Aparatur Negara. Dia bilang gini, tidak ada kantor kementerian yang tutup. Waduh. Kalau banyak kena COVID, nggak boleh lockdown gitu. Nah, itu juga kurang pas juga ya. Jadi kalau konteksnya notaris, kalau makin lama tutup, dia nggak makin duitnya makin habis lah kira-kira. Dia gaji karyawan dan itu dirasakan oleh rekan-rekan dosen yang juga punya karyawan. Nah di Luxembourg itu pelayanan buka, tapi dimoderasi dengan IT, ya. Konsulnya lewat telekonferensi, kemudian boleh datang ke kantor notaris di Luxembourg ketika tanda tangan dengan protokol kesehatan yang ketat. Jadi ke kantornya tinggal tanda tangan, nggak ada cawa-ciwi, nggak ada basa-basi. Beda sama di Indonesia. Lebih banyak basa-basinya. Betul ya? Dan lebih banyak, oh ya kalau kita masih konvensional, dibacain A sampai Z, walaupun itu memang sifatnya wajib, tapi tergantung kesepakatan. Kan lebih enak dibacain secara virtual aja. Jadi pas ketemu tinggal teken aja, selesai. Nah ini yang merubah mindset ini agak-agak sulit juga. Ada yang kaku, ada yang setengah kaku, ada yang fleksibel. Tapi fleksibel juga jangan melanggar UJN, jangan melanggar hukum. Nah, kalau mau ke depannya itu UJN itu dirubah, itu akan juga banyak kepentingan, ya. Sebaiknya payung hukumnya misalnya peraturan Menteri Hukum dan HAM dan seterusnya. Contoh, notaris PPAT belakangan ini juga dijadikan sebagai pihak yang bisa menjadi mitra penegak hukum dalam rangka pencegahan pencucian uang. Berdasarkan Perpres nomor 13 tahun 2018 tentang beneficial ownership. Coba kalau kita nunggu undang-undang TPPU dirubah, itu pasti banyak perdebatan, ya. Akhirnya itulah payung hukumnya, termasuk UJN ini. Jadi kalau bicara cyber notari, kalau menurut saya notariat Pancasila termasuk yang responsif, supporting terhadap diadakannya cyber notari. Ya, kemarin Ibu Irma Devita nelpon saya. Pada nggak kenal kan? Nah, cari ketik tuh Irma Devita, ya, IDLC, Irma Devita Learning Center. Wah, top notaris PPAT. Wilayah kerjanya di Jakarta Utara, ya, di Sunter apa Kelapa Gading gitu. Dia ngajak notariat Pancasila kerjasama. Karena dia sekarang core-nya lebih kepada revolusi industri 4.0. Coba bayangkan, Bu Nelly nanti jadi notaris. Kalau masih mengandalkan secara penyimpanan protokol secara manual, Ibu siap-siap, Ibu notaris laku keras, Ibu sewa kantor 3 lantai, Bu. Ya, 1 lantai Ibu cuma buat nyimpen arsip doang. Tapi kalau pakai e-protokol, waduh, dalam genggaman di handphone kita bisa cek. Tentunya dengan security yang ketat juga. Itu yang kadang-kadang kita belum siap nih. Mental kita belum. Termasuk ya awal-awal pandemi ini, pembelajaran daring juga kan juga nggak mudah. Ya saya buka lah ya kan. Akhirnya kita dipaksa untuk inovatif, kreatif, bagaimana kuliah tetap berjalan kayak begini nih. Coba Google Meet yang gratis, Cisco Webex, ya kan, pakai Skype, udah saya coba semua. Zoom, nah ternyata Zoom lebih apa ya? Lebih asik, lebih enak, walaupun berbayar. Ya. Itu awal-awal tuh, Dina, se-UP, Notariat Pancasila itu pertama. Kita di bawah Fakultas Hukum, Notariat Pancasila, ngadain kuliah pakai Zoom. Sekarang kamu lihat dosen-dosen kamu, gimana? Pada gila nge-Zoom nggak? Ya kan? Nah, ya kan? Jadi, wah, mana linknya? Termasuk yang Ibu Nelly ikutin kemarin, SHPT. Ya. Kalau dosen yang kurang paham, ada gangguan sinyal, nggak mau ngerti, ya kan? Nah, itu literasi juga, literasi IT. Ya. Jadi, ketika si Rizky menanyakan cyber notary, ya, saya waktu SMA
sampai sekarang masih mengingat bahwa barang siapa menguasai informasi, dia menguasai dunia. Alvin Toffler dalam suatu majalah The Third Edition. Nah, kita juga notaris ke depannya juga harus melek IT. Itu yang kami ikuti waktu itu konferensi internasional notaris sedunia. Sudah saatnya cyber notary. Walaupun Kiki, manusia tidak pernah bisa digantikan oleh mesin, atau sebaliknya, mesin tidak akan pernah bisa menggantikan manusia. Ternyata si Bella secara nggak sadar, dia sebenarnya udah lama menggunakan robot di rumahnya, ya kan? Robot, Pak. Ya, robot sebagai asisten rumah tangga dalam hal menghisap debu, menyedot debu, ya kan? Apa namanya tuh? Vakum apa? Vakum cleaner ya? Kan nggak sadar kamu kan? Ternyata udah ada artificial intelligence, ya kan? Internet of Things. Sekarang kalau konteksnya ke notariatan, ya kayak lawyer lah, Bu Nelly, lawyer. Sidang sekarang udah ada e-court virtual, ya kan? Walaupun ya kadang kurang gagah lah kalau nggak ke pengadilan gitu ya. Karena pandemi semuanya, ya. Kita bisa kuliah Bu Eka di mana, ya kan? Pak Yasin saya tahu tuh background Pak Yasin di mana. Itu kalau nggak salah di Sampirem, betul Pak Yasin? Jawab dengan jujur. Bener apa salah? Sampirem di mall, bener apa salah? Salah, Pak. Salah di mana? Di mana itu? Di resto mana itu? Ini di rumah, Pak. Backgroundnya di rumah. Nggak tetangga, Pak. Background tetangga. Ya, kalau penasaran, Sampiren bener nggak kayak backgroundnya Pak? Itu Sampiren, ya. Restoran Sampiren di mall ya. Jadi, ya Rizky, untuk tema cyber notaris saya ngajar di teori hukum, itu 1,5 jam kita kupas. Ya, itu pun nggak selesai. Nah, Boleh tanya Pak? Ya, ini sebagai penutup ya, dia nanya ke saya akan tutup. Silakan. Ketika sebelumnya Bapak menyampaikan kalau misalnya notaris yang dapat mengaktakan akta rups telekonferensi itu notaris pasar modal ya Pak ya? Ya. Lalu bagaimana keabsahan akta yang telah dibuat oleh notaris yang bukan pasar modal itu yang hasil rups telekonferensi itu Pak? Lalu kalau misalnya tanda tangan yang digunakan oleh pemegang saham, direksi, komisaris itu adalah tanda tangan yang sudah tersertifikasi kayak misalnya Privy ID, kayak gitu tuh gimana tuh Pak? Ya, mungkin untuk saya simpel ya. Untuk pertanyaan 1 ke 2, karena saya bukan notaris, biar kamu nanya ke Pak Agung aja ya. 1 ke 2. Tapi sepanjang yang saya tahu, yang punya otoritas itu notaris pasar modal. Tapi pastikanlah ke Pak Agung, ya. Bisa nggak Pak Agung notaris umum itu melakukan telekonferensi, ada telekonferensi, kemudian dia membuat akta PKR-nya. Kalau saya salah, nggak tepat, mohon maklum, karena saya bukan notaris dan bukan notaris pasar modal pula, kan gitu. Nah, yang ketiga, mengenai digital signature, ya, tanda tangan digital. Sebenarnya tadi yang kurang lengkap itu, Rizky, cari Undang-Undang ITE. Ya. Undang-Undang ITE pasal 5, Junto 44, itu mengatur tentang alat bukti elektronik. Ya, Bella juga cari nanti. Itu berlaku sebagai alat bukti yang sah, perluasan alat bukti dalam KUHP dan KUHP. Ya, 1868 ya, BW ya. Nah, sekarang, apakah akta itu termasuk? Dikecualikan akta yang dibuat oleh pejabat yang berwenang. Jadi tidak boleh bikin akta secara elektronik. Akta notarial atau PPAT secara elektronik tidak ada aturannya, tidak boleh. Berarti tanda tangannya juga termasuk belum ada pengaturannya. Saya mengacu ke Undang-Undang ITE. Ya. Yang lain-lain boleh, kamu transaksi Shopee, Lazada itu boleh. Kamu approve tanda tangan secara digital signature, boleh. Ya, e-sign dan seterusnya. Di handphone pun ada, ya. Tapi akta otentik yang dibuat pejabat yang berwenang dikecualikan di dalam
pasal 44 Undang-Undang ITE. Itu kira-kira ya penjelasan singkat saya, mudah-mudahan belum puas ya gitu ya. Karena ya pertanyaan juga kejar tayang, jadi Anda waktunya break ya, istirahat ya. Tapi untuk yang 1-2 tadi, Bella, kamu tanyain aja ke Pak Agung ya. Baik, Pak. Nah, termasuk pertanyaan yang kadang mahasiswa kan suka fait accompli nih antar dosen. Saya ngajar terkait bahwa semua orang bersamaan kedudukan di muka hukum, termasuk notaris. Kalau dia salah melakukan tindak pidana, dia dapat dipidana. Ada mahasiswa yang nyeletuk, Pak, kata Ibu X, notaris nggak bisa dipidana. Kaget saya. Saya nggak terusin tuh. Saya bilang, udah terserah, saya bilang gitu kan. Tapi faktanya sekarang, ya, ini UJN, ya, ini latar belakangnya saya pakai virtual. UJN ini tidak ada pengaturannya. Tapi bukan berarti tidak ada pengaturannya, notaris tidak dapat dimintai pertanggungjawaban pidana. Nggak ada sanksi pidana, ancaman pidana di UJN nggak ada. Faktanya sekarang makin banyak penyalahgunaan tugas wewenang pelaksanaan tugas jabatan. Makin banyaknya ditersangka dan diterdakwa karena dia sengaja melakukan tindak pidana. Berarti Bella, notaris kebal hukum atau tidak kebal hukum? Nah itu. Semua warga negara sama perlakuannya di muka hukum. Berarti apa? Si Bella aja udah hati-hati, udah cermat, bisa kesandung, apalagi sengaja. Paham ya? Nah, Bella, notaris sama orang biasa beda nggak kemampuannya? Atau ginilah, secara jujur ya, saya bukan notaris dibandingkan dengan Pak Agung yang dosen dan juga notaris. Sama atau beda? Ya beda. Ya, saya nggak boleh bikin akta, Pak Agung boleh. Ya kan? Kalau saya bikin akta seolah-olah saya ngaku notaris, berarti lo sedang melakukan penipuan, ya, membuat surat palsu dan seterusnya. Tadi kelompok Pak Yasin ya. Nah, kalau Pak Agung punya kewenangan, saya udah pasti sengaja. Tapi kalau Pak Agung dia itu berwenang, kewenangan, teori kewenangan. Tapi dia nggak cakap, nggak hati-hati. Kalau cakapnya dia kompeten Pak, karena dia notaris. Ya, notaris kerjanya bikin akta, tapi jangan mau dibilang tukang bikin akta ya. Itu beda loh, tukang bikin akta dengan tukang material itu beda. Ya. Pasti keberatan tuh dosen-dosen. Tukang, kalau cuma sekedar tukang, dia nggak punya values. Ya. Kalau Bu Eka punya tukang, dia pasti pengen tukangnya, gue akan sanggup bayar tukang gue mahal, misalnya 200.000 sehari, tapi kerjanya bagus, sesuai dengan request gue. Kan gitu Pak. Nah, klien juga begitu. Jadi perbedaan kalau dibilang cakap, cakap. Tapi apakah nih Pak Yasin? Saya juga kemarin dapat WA nih, ada notaris yang ikut PKPA lulus Pak. Saya juga bingung, kok notaris bisa jadi lawyer ya? Ya, itu di grup lagi ada notaris dosen bukan di kampus kita nih. Wah, dia likerin nama dia sendiri, lulus PKPA tadi. Emang boleh ya notaris jadi lawyer? Ya nanti si Pak Yasin sama Dina lah yang meneliti itu ya. Tapi lagi-lagi, kalau belum ada larangan, semuanya boleh-boleh aja. Cuman kan jadi aneh ya. Kalau saya kan nggak bisa jadi notaris kalau nggak kuliah, kalau nggak ikut uji kompetensi. Makanya jadi lawyer itu lebih mudah ketimbang jadi notaris. Ya. Kalau notaris konteksnya yang tadi pasar modal, ada dua bentuk pasar modal kan. Ada notaris umum, ada notaris korporasi, dan satu lagi ada notaris perusahaan go public terbuka. Ya. Nanti kita sama-sama cari karena Bella ya. Nanti kita cek and recheck di UJN atau di refer di Undang-Undang PT, apakah telekonferensi itu hanya dalam konteks perseroan terbuka. Nah, kamu konsul ke suami juga bisa kan, suami orang korporat juga kan. Kamu juga orang Trakindo ya kan, Trakindo itu TBK. Nah,
Sebenarnya kamu udah lebih tahu jawabannya ya. Oke, cukup ya. Terima kasih. Salam sehat selalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Pak. Waalaikumsalam Waalaikumsalam. warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak. Sama ya. Pak.